Oke, mari kita lanjutkan spoiler episode selanjutnya. Setelah kekacauan malam itu, tidak ada situasi tak terduga lainnya yang terjadi. Lautan orang-orang di pegunungan tulang telah berlipat ganda. Tak terhitung jumlah orang yang menunggu peninggalan kuno akan dibuka. Setelah 2 hari berlalu, segel ruang akhirnya hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Mata orang yang tak terhitung jumlahnya, segera berubah menjadi merah terang dan memancarkan raungan serakah. Tubuh mereka menjadi seperti belalang yang terbang dan bergegas dengan eksplosif menuju tengah lautan tulang. Mundur dengan cepat. Dibandingkan dengan orang-orang yang telah mengisi ke depan, ekspresi Xiao Yan berubah ketika segel ruang pecah. Dia meraih Ziyan di sampingnya dan jari-jarinya menekan cabang pohon. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba ditarik ke belakang. Benar saja, pecahan segel yang hancur tiba-tiba meledak dengan keras, menyapu ke segala arah seperti badai. Segera, jeritan sengit yang tajam bergema di lautan tulang. Setelah ledakan berhenti, kelompok Xiao Yan yang telah mundur akhirnya terbang memasuki segel ruang, banyak sosok di belakang mereka mengikuti. Kabut putih yang menghalang secara bertahap menjadi lebih tipis. Dan sebuah aula besar warna merah cerah, akhirnya muncul di depan tatapan kelompok Xiao Yan. Dia akhirnya memimpin kelompoknya mendarat 100 meter di depan aula. Pada saat ini, banyak ahli di luar aula besar terus berdatangan. Namun, tidak ada yang memilih untuk memimpin melangkah pada radius 100 meter. Tatapan Xiao Yan sejenak menyapu, dia tiba-tiba merasakan sepasang mata dingin menembak ke arahnya. Itu adalah Feng Qing'er. Saat ini, ada cukup banyak orang berkumpul di sekitar Feng Qing'er. Orang-orang dari paviliun angin petir ada di antara mereka. Di sampingnya, ada pria berambut putih tinggi mengenakan pakaian cerah, dengan satu pandangan, pria ini bukan orang biasa. Qing'er, apakah dia orang yang kamu katakan, yang memiliki esensi darah Phoenix? Ya, namun, tidak disangka, setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, dia benar-benar telah mencapai level Dozun. Feng Qing'er menggertakkan giginya dan berbicara dengan enggan. Dozun setelah ini, kamu juga akan bisa menerima warisan dari suku. Pada saat itu, bukan tidak mungkin untuk melakukan terobosan ke level Dozun. Pria berambut putih tersenyum tipis dan berbisik. Adapun Xiao Yan itu, serahkan dia padaku. Feng Qing'er sedikit mengangguk. Dia kemudian bergumam, jika kamu tetap tinggal di dataran tengah, aku mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadapmu. Namun, kamu telah menyerahkan dirimu ke sini. Kalau begitu, jangan salahkan nona ini karena menerimanya. Kilatan dingin melintas di mata Feng Qing'er saat dia tertawa dingin. Menghadapi tatapan sedingin es Feng Qing'er, Xiao Yan hanya meliriknya sebelum menarik pandangannya. Tatapannya sekali lagi menyapu, ada cukup banyak wajah yang akrab dari berbagai faksi besar, yang memiliki permusuhan besar dengan Xiao Yan. Paviliun Angin Petir, Suku Iblis Phoenix Surgawi, Lembah Sungai Es, Sekte Suan Mendalam. Tidak disangka kita masih bisa melihat bocah kecil ini di sini. Bing He Zun Ze dari Lembah Sungai Es menatap Xiao Yan. Ada kilatan dingin samar muncul di matanya. Saat itu, dia hanya bisa mundur karena dia takut pada klan Gu. Kalau tidak, kelompok Xiao Yan sudah lama berhasil ditangkap olehnya. Ini memang kasus musuh yang sering berpapasan. Dia sebenarnya bisa bertemu dengan bocah nakal ini di tempat ini, tanpa perlindungan Menara Pil. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu bisa melakukan apapun yang menggemparkan. Ekspresi ganas melintas di wajah kepala Sekte Suan Mendalam saat dia bergumam pelan di dalam hatinya. Meskipun orang-orang ini bersembunyi dengan sangat baik, niat membunuh yang samar-samar masih dirasakan oleh Xiao Yan. Tidak disangka aku tanpa sadar telah menciptakan begitu banyak musuh. Xiao Yan dan dokter peri kecil saling bertukar pandang. Ekspresi mereka sedikit tidak berdaya. Namun, tiba-tiba, suara lembut dan halus, terdengar dari jauh, menyebabkan Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Hei, Xiao Yan, kamu benar-benar di sini. Segera, Tang Huo'er dan Tang Zhen berjalan ke sisi Xiao Yan. Teman muda Xiao Yan, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu masih terlihat baik-baik saja seperti biasanya. Tang Zhen tertawa di depan mata banyak ahli di sekitar. Dia menangkupkan kedua tangannya saat dia berkata, "Kepala Lembah Tang terlalu sopan. Kamu menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia selama beberapa tahun kita belum bertemu."
Xiaoyan tidak meremehkan Tang Zhen saat dia buru-buru menjawab sambil tersenyum. Dalam waktu 2 tahun yang singkat, kamu tidak hanya menjadi juara pertemuan pil, tetapi bahkan telah maju ke level Dozun. Kecepatan ini bahkan membuatku merasa malu. Tang Zhen bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan tatapan semua orang, matanya menyapu Xiaoyan dan menghela nafas. Xiaoyan tidak membalas desahan Tang Zhen. Dia hanya tersenyum dan mengganti topik. Apakah kepala lembah Tang juga datang karena peninggalan kuno? Tang Zhen mengangguk, tatapannya segera menyapu sekeliling. Teman muda Xiaoyan, situasimu saat ini sepertinya tidak terlalu baik. Keberuntunganku cukup buruk. Xiaoyan melambaikan tangannya dan berbicara dengan santai. Jika ada sesuatu bantuan yang kamu butuhkan setelah memasuki reruntuhan, kamu bisa bertanya padaku. Tang Zhen menjawab dengan lembut. Xiaoyan tersenyum sedikit dan mengangguk dengan lembut. Mereka baru saja selesai berbicara, suara ledakan akhirnya terdengar, sebelum tanah tiba-tiba bergetar dengan cepat. Segera, pintu batu warna merah cerah tiba-tiba dibuka perlahan. Sebuah terowongan hitam gelap terlihat di belakangnya. Detik berikutnya, banyak sosok segera menggerakkan tubuh mereka dan menyerbu ke terowongan hitam, namun, terowongan hitam gelap tiba-tiba berubah menjadi merah terang. Tanah yang keras perlahan-lahan terbelah. Orang bisa melihat lahar panas mendidih keluar dari dalam. Perubahan mendadak ini pada dasarnya menyebabkan orang-orang di dalam terowongan menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Orang-orang yang akan menyerbu dengan tergesa-gesa menghentikan tubuh mereka. Bagian luar aula besar sekali lagi menjadi kacau. Jalur api sebenarnya ingin menghentikan kita. Faksi-faksi besar akhirnya mulai bertindak. Jalur api ini mungkin berbahaya tetapi tidak menimbulkan ancaman mematikan bagi mereka. Segera banyak douci agung muncul bertahan di sekitar tubuh mereka, saat mereka berubah menjadi banyak sosok cahaya yang bergegas menuju jalur api. Teman muda Xiaoyan, kamu memiliki api surgawi. Kemungkinan besar jalur api ini tidak akan mampu menghentikan kelompokmu. Ayo bergerak. Tang Zhen tertawa setelah melihat semua orang mulai masuk ke aula besar. Dia melambaikan lengan bajunya dan api 9 naga petir yang terang melonjak, sebelum membungkus semua orang dari lembah api terbakar. Xiaoyan juga tersenyum melihat ini. Dia mengangguk sedikit dan api 3000 hati teratai berwarna ungu kecoklatan keluar dari dalam tubuhnya. Itu menyapu dan mencakup kelompok dokter peri kecil di dalamnya. Kepala lembah Tang, Xiaoyan harus masuk duluan. Xiaoyan tersenyum. Dia mengabaikan ekspresi kaget Tang Zhen. Nyala apinya menyeret semua orang dan bergegas keluar dan menyerbu ke jalur api yang sangat panas. Setelah menyerbu ke jalur api, suhu di sekitarnya jelas telah meningkat puluhan kali lipat. Batu-batu keras, warna merah terang di sekitarnya dibakar sampai benar-benar merah. Lahar panas di bawahnya terus menyembur keluar seperti mata air. Namun, dengan bantuan api surgawi, tingkat kemajuan kelompok Xiaoyan cukup cepat. Dalam beberapa menit, mereka langsung melewati beberapa ahli yang masuk lebih awal. Meskipun demikian, mereka masih tidak dapat melihat ujung jalur api. Bukankah itu kelompok lembah sungai es yang ada di depan? Tian Huo Zunze menyapu pandangannya ke depan dan tiba-tiba berkata. Sementara kelompok mata Xiaoyan tertuju, Bing He Zunze, yang berada di dalam kabut sedingin es, juga tampaknya merasakan kelompok Xiaoyan di belakang. Segera, dia mendengus dingin. Melambaikan lengan bajunya, udara dingin yang menyelimuti para ahli dari lembah sungai es berubah menjadi cahaya dingin. Kecepatannya meningkat dengan cepat dan menghilang dari pandangan kelompok Xiaoyan. Karakter yang mengerikan ini, apakah mereka berlari begitu cepat karena takut kita akan menyerang mereka? Xiongzan membuka mulutnya dan berbicara dengan nada meremehkan. Xiaoyan tersenyum. Dengan barisan mereka saat ini, tidak akan ada rasa takut terhadap lembah sungai es. Ayo pergi, aku merasa ada yang tidak beres dengan jalur api ini. Melambaikan lengan bajunya, kecepatan mereka tiba-tiba meningkat dan melesat secara eksplosif ke arah ujung jalur api. Namun, hal yang mengejutkan mereka adalah orang-orang dari lembah sungai es telah benar-benar menghilang. Xiaoyan tiba-tiba terkejut, dia segera memperlambat laju mereka, matanya sedikit berkedip saat dia melihat ke bawah magma kental merah terang. Alasan mengapa anggota lembah sungai es menghilang kemungkinan besar karena Bing He Zunze telah menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Namun, kiri kanan dan atas terowongan ini adalah dinding batu. Maksudmu, jalannya bukan di depan tapi di bawah.
Dokter peri kecil bertanya dengan heran. Pemilik peninggalan kuno ini memang licik. Orang biasa mana yang akan melompat ke lahar tanpa alasan? Wajah Tianhuo Zunze juga sama terkejutnya. Tidak heran para anggota lembah sungai es terburu-buru mengusir kita. Mereka sebenarnya tidak ingin kita menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Xiao Yan tertawa. Dia mengingatkan semua orang sebelum melambaikan lengan bajunya. Api ungu kecoklatan menyelimuti semua orang. Dengan suara cipratan, mereka langsung memasuki lahar merah terang yang panas. Setelah tenggelam selama sekitar 1 menit, akhirnya, kaki mereka sekali lagi berdiri di atas tanah yang sedingin es. Semua orang buru-buru mengangkat kepala untuk melihat setelah kaki mereka mendarat. Ekspresi terkejut langsung menutupi wajah mereka. Lahar merah terang muncul seperti banyak ular piton besar di atas kepala mereka. Kemudian, mata Xiao Yan menyapu sekeliling. Lokasi mereka saat ini adalah jalan batu besar yang terbentang sangat jauh. Samar-samar terlihat sebuah aula di sana. Tampaknya ada beberapa sosok manusia di alun-alun. Ayo pergi. Tempat ini kemungkinan besar bisa benar-benar memasuki peninggalan kuno. Namun, target kita adalah buah jiwa bayi. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Saat kita memasuki aula, masalah menemukan buah jiwa bayi akan diserahkan pada Ziyan. Ziyan, kamu memiliki persepsi khusus dalam menemukan harta karun. Ini masalah kecil. Serahkan padaku. Ziyan mengangguk. Dia sangat senang mengambil inisiatif dalam mencari harta karun. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat ini. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya berubah menjadi sosok buram yang bergegas menuju alun-alun di kejauhan. Dokter peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti dari belakang. Pada saat ini, sudah cukup banyak orang yang telah tiba di alun-alun. Sebelumnya, sebagian besar dari orang-orang ini adalah mereka yang tercepat untuk menyerang. Di antara mereka termasuk suku iblis Phoenix Surgawi, dan lembah sungai es. Di tengah alun-alun, ada sebuah pintu batu yang sangat berat. 10 tubuh seperti tombak lurus berdiri di sana tanpa gerakan apapun. Mata mereka kosong, seolah-olah mereka adalah mayat tua. Boneka iblis bumi. Sudut mata Xiao Yan bergerak-gerak tanpa sadar ketika dia melihat keberadaan makhluk seperti mayat ini. Sementara kelompok Xiao Yan tetap diam, tetua pertama dari Sekte Suan Bumi, yang kekuatannya Douzun Bintang 1, perlahan keluar dan berjalan menuju pintu yang dijaga 10 boneka iblis bumi. Meskipun dia awalnya mampu menaklukkan 3 boneka, namun setelah semua boneka membentuk formasi melingkar, dan tubuh semua boneka saling terhubung, sehingga membuat salah satu boneka berevolusi menjadi boneka iblis langit. Dengan suara wus, boneka iblis langit muncul di depan pria tua. Tinjunya, yang berisi cahaya keemasan langsung menghantam dengan keras. Itu membuat pria tua mengeluarkan suara teredam. Bekas darah muncul dari sudut mulutnya. Dia juga terhuyung mundur sampai 30 meter. Setelah pria tua itu mundur sejauh 30 meter, boneka iblis langit sekali lagi menarik tinjunya. Tubuhnya melintas dan muncul di luar pintu batu. Cahaya keemasan menghilang dan sekali lagi berubah menjadi boneka iblis bumi, yang berjaga di tempat itu. Kejadian tak terduga, juga menyebabkan wajah banyak orang berubah. Untuk sesaat, suasana di alun-alun menjadi memalukan. Semua orang ingin masuk, tetapi tidak ada yang mau terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan boneka-boneka ini. Xiao Yan menyipitkan matanya dan langsung menatap ke arah 10 boneka. Jika boneka ini benar-benar hanya memiliki kekuatan puncak level Douzong, dia mungkin tidak tertarik. Namun, jika mereka bisa mencapai boneka iblis langit tingkat Douzun bintang 2, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Bantu aku mengawasi yang lain. Cahaya perak berkedip di mata Xiao Yan saat dia berbicara dengan lembut kepada dokter peri kecil. Jari-jari kakinya segera menekan tanah dan tubuhnya perlahan berjalan. Ini membuat semua orang terkejut ketika melihat tindakan Xiao Yan. Bocah kecil ini telah mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirinya. Dia pasti punya motif. Feng Qing'er sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut. Pria berambut putih di samping Feng Qing'er melirik ke belakang Xiao Yan dan tertawa. Dengan kekuatan Douzun bintang 1, kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tetua pertama dari Sekte Suan Bumi sebelumnya. Aku pikir, kamu harus melupakannya. Kebetulan aku cukup tertarik dengan boneka-boneka ini. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit di hadapan pria berambut putih ini, yang tiba-tiba ikut campur.
Ini bukan masalah yang perlu kamu khawatirkan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kaki Xiaoyan tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya langsung masuk ke dalam radius 30 meter dari pintu batu. Melihat hal tersebut, pria berambut putih itu pun tersenyum. Tubuhnya bersinar dan dia juga menyerang. Melambaikan lengan bajunya, angin kencang diayunkan ke arah punggung Xiaoyan di depannya. Punggung Xiaoyan tampak memiliki beberapa mata, tubuhnya terpelintir dan dia dengan mudah menghindarinya. Kemudian, kekuatan spiritual yang luas melonjak ke segala arah dari antara kedua alisnya, dan berubah menjadi ribuan bagian yang bergerak menuju boneka-boneka yang memancarkan cahaya perak. Bocah ini benar-benar berniat mengendalikan boneka-boneka ini. Pria berambut putih itu juga merasakan tindakan Xiaoyan. Karena dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan menghancurkan boneka-boneka ini. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya, dan muncul di depan boneka iblis bumi. Tinju diayunkan dan dengan keras mendarat di tubuh boneka. Boom! Tinju yang menakutkan itu mendarat, tubuh boneka iblis bumi segera retak dan membentuk banyak garis retakan. Namun, garis retakan segera menghilang dengan cepat saat cahaya perak sekali lagi keluar dari dalam tubuh boneka. Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menghancurkan boneka ini. Tepat ketika pria berambut putih akan melepaskan tinjunya lagi, cahaya keemasan tiba-tiba menyerbu. Suara angin tajam menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Dia buru-buru mundur. Bocah ini juga punya boneka seperti itu. Tidak heran dia akan menyerang. Pria berambut putih tiba-tiba menyadari ketika dia melihat boneka iblis langit warna emas gelap muncul. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, secara kebetulan melihat Xiaoyan perlahan membuka matanya. Yang terakhir menatapnya dengan dingin sebelum memberi isyarat dengan tangannya. Segera, 10 boneka itu mengeluarkan suara wus sebelum disimpan ke dalam cincin penyimpanannya. Bocah kecil ini, dia benar-benar menundukkan boneka-boneka itu. Semua orang di alun-alun melihat Xiaoyan dengan cara tanpa suara sementara pikiran aneh itu naik dalam hati Xiaoyan. Itu hanya 2-3 menit, tetapi 10 boneka puncak Dozong sebenarnya mendarat di tangan Xiaoyan. Xiaoyan hanya melirik dan menarik pandangannya di hadapan tatapan dari semua orang. Setelah Xiaoyan menyimpan 10 boneka itu ke dalam cincin penyimpanannya, pintu batu yang tertutup rapat akhirnya perlahan terbuka. "Ayo pergi." Xiaoyan tersenyum sedikit. Dia berteriak rendah saat kakinya menginjak tanah. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas masuk ke arah pintu batu. Dokter peri kecil dan sisanya dengan cepat mengikuti di belakang. Setelah memasuki pintu batu, yang muncul di depan mereka adalah aula yang sangat besar. Aula ini memiliki sejumlah koridor ke lokasi yang tidak diketahui. "Ziyan, bisakah kamu merasakan sesuatu?" Xiaoyan mengerutkan alisnya saat dia melihat jalur ini dengan ujung yang tidak bisa dilihat. "Aku bisa mengendus beberapa bahan obat. Namun, itu sangat samar." Ziyan mengerutkan hidungnya dan berkata, "Kalau begitu, pimpin jalan." Xiaoyan buru-buru berkata dengan sedikit sukacita. Ziyan mengangguk. Dia mengidentifikasi arah mereka sebelum bergegas menuju jalan di sebelah kiri aula besar. Kelompok Xiaoyan buru-buru mengikutinya. Setelah mereka terbang sekitar 15 menit melintasi koridor, Ziyan di depan secara bertahap berhenti. Mata kelompok Xiaoyan langsung terlempar ke depan setelah melihat Ziyan berhenti. Ada sebuah pintu batu yang sangat kuno di sana. Tempat ini memiliki aroma bahan obat yang paling pekat. Kemungkinan besar disinilah bahan obat disimpan. Aku ingin tahu, apakah mereka telah rusak setelah bertahun-tahun? Ziyan menunjuk ke pintu batu dan berkata, "Sepertinya tidak. Ahli Doseng memiliki banyak cara untuk mengawetkan bahan obat selamanya." Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia perlahan melangkah maju dan memeriksa tempat itu dengan cermat. Setelah mengetahui bahwa tidak ada jebakan, barulah dia menggunakan kekuatannya untuk mendorong pintu batu hingga terbuka. Namun, setelah pintu batu terbuka, itu bukanlah ruangan batu seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, itu adalah hutan kuno yang seluruhnya terdiri dari berbagai bahan obat langka dan berharga. "Wow, ini tempat yang bagus." Mata Ziyan tampak memiliki bintang-bintang kecil, dia menyeka air liurnya dan akhirnya melompat tanpa bisa mengendalikannya. Setelah itu, dia meraih Ganoderma dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Xiaoyan merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat melihat tindakan Ziyan.
Tatapannya menyapu sekeliling dan dengan kuat menahan dorongan untuk menempatkan semua bahan obat di hutan ini ke dalam cincin penyimpanannya. Dengan lambaian tangannya, dia berjalan menuju bagian dalam hutan. Ayo pergi dan temukan buah jiwa bayi dulu. Kelompok dokter peri kecil mengangguk. Setelah itu, dia menarik Ziyan, yang terbaring di dalam tumpukan bahan obat dan menolak untuk bergerak ke atas. Selanjutnya, mereka mengikuti Xiaoyan dan berjalan ke hutan kuno.